Sebuah riset mengungkapkan bahwa negara paling bahagia di dunia ini tidak mementingkan agama. Idealnya, masyarakat atau negara yang religius itu akan linear terhadap kebahagiaan, karena agama itu kan berisi ajaran kebenaran dan kasih sayang terhadap sesama. Karena di dalam kehidupan masyarakat yang selalu berlandaskan kebenaran dan hidup saling mengasihi, menghargai, toleransi, maka akan terjaga ketertiban, kedamaian, keamanan, dan kerjasama yang pada akhirnya akan membawa kebahagiaan. Tapi kenyataannya sangat berbeda setelah membaca hasil survei berbagai lembaga yang kredibel, ternyata tidak demikian hasilnya. Finlandia kembali dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia pada tahun 2022. Ini merupakan kelima kalinya negara ini mendapatkan predikat tersebut dalam kurun survei 5 tahun berturut-turut. Mengutip laman World Happiness Report 2022 yang dirilis oleh Sustainable Development Solution Network atau SDSN, bahwa mengukur indeks kebahagiaan didasarkan pada survei psikologis terhadap sampel warga di tiap negara. Kemudian, urutan negara paling religius berdasarkan data hasil survei menempatkan Indonesia pada peringkat teratas. Jika dianalisis lebih jauh, 10 negara paling bahagia di dunia ini adalah termasuk negara yang warganya tidak terlalu mementingkan kehidupan beragama. Mereka meyakini bahwa persoalan moralitas, baik di level personal dan publik, itu tidak berkorelasi langsung dengan latar belakang agama sebagai ranah privat. Jika melihat kembali laporan World Happiness Report 2022, di mana Indonesia berada di peringkat 87, tentu sangat kontras dengan peringkatnya sebagai salah satu negara paling religius di dunia. Sebanyak 96% responden Indonesia menganggap bahwa seseorang mesti beriman kepada Tuhan untuk dapat bermoral, dan 98% menganggap agama penting di hidup mereka. Indonesia bahkan mengalahkan negara-negara Islam di Timur Tengah seperti Tunisia, Lebanon, dan Turki. Finlandia dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia, di mana tingkat korupsi sangat rendah. Kepolisian di Finlandia disebut sebagai polisi paling dapat dipercaya di dunia. Masyarakat setempat memiliki toleransi dan rasa hormat pada sesama termasuk orang luar. Masyarakat Finlandia merasa bahagia karena mereka mengerti esensi bahwa hidup dapat dibuat sesimpel mungkin. Mereka menyukai dan menikmati hal-hal simpel serta tidak serakah. Hubungan antar masyarakatnya pun sangat simpel. Lingkungan sangat bagus, kesetaraan sosial maupun gendernya membuat mereka merasa sejahtera. Lingkungan sosial yang bahagia, baik perkotaan atau pedesaan, adalah tempat di mana orang merasakan rasa memiliki, di mana mereka saling percaya dan menikmati satu sama lain dan lembaga bersama mereka. Negara Finlandia yang selalu menduduki peringkat pertama memang pantas kalau melihat langsung kehidupan dari negara tersebut benar-benar seperti yang didambakan manusia pada umumnya. Masyarakatnya penuh kedamaian, aman, kekeluargaan, mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah, sekolah dan berobat gratis, kekeluargaan, dan saling percaya. Jika kondisi tersebut dikaitkan dengan agama, maka bukankah apa yang terwujud di Finlandia buah dari perilaku dan sikap masyarakat yang berperilaku seperti yang diharapkan ajaran agama, orang-orang religius? Masalah COVID-19 pun bagi mereka dapat diselesaikan dengan mudah, karena kondisi kepatuhan masyarakat yang sudah menjadi habit. Namun yang membingungkan adalah kenapa jawabannya mereka tidak terlalu mementingkan agama, sehingga peringkat negara tersebut berada pada tingkat yang sangat rendah. Mengapa pula bangsa kita, negara Indonesia, berpredikat negara paling religius yang hampir 98% menjawab bahwa agama adalah faktor terpenting, namun tidak tercipta di negaranya seperti yang ada di negara Finlandia? Lalu apa standar kebahagiaan dunia? Mengukur kebahagiaan suatu negara jelas bukan merupakan perkara yang gampang, sebab sulit menetapkan standar baku yang dapat diterapkan di seluruh dunia. Namun demikian, lembaga SDSN mencoba menggunakan beberapa indikator umum untuk menilai apakah warga suatu negara merasa bahagia atau tidak. Beberapa indikator yang dimaksud misalnya terkait kualitas layanan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan. Jika dijabarkan lebih rinci, ada 6 indikator yang digunakan, diantaranya PDB per kapita, tingkat harapan hidup, kebebasan, dukungan sosial, kelayakan hidup, dan tingkat korupsi. Faktor utama kebahagiaan ternyata bukan agama. Menurut Denny J.A. dalam bukunya Bergesernya Pemahaman Agama di Era Google tahun 2021,
Untuk menjawab kenapa agama tidak memainkan peranan penting dalam mewujudkan kebahagiaan warga negara, sekurang-kurangnya dapat dilihat dari 3 faktor. Pertama adalah social trust. Social trust ini dapat dipahami sebagai tingkat kepercayaan sesama warga negara. Kalau sesama warga negara terbina keakraban, saling percaya, dan saling berkawan tanpa memandang latar belakangnya, maka itulah cerminan ruang publik yang aman. Sebaliknya, social trust akan runtuh kalau yang dikedepankan adalah narasi kebencian, kebohongan, dan perpecahan. Berbeda pilihan politik pecah, berbeda ormas ribut, berbeda keyakinan saling hasut. Maka mustahil akan terbentuk public trust. Yang kedua adalah freedom in making a life choice. Indikator ini menilai sejauh apa seseorang diberi ruang untuk memilih takdir hidupnya, entah agama, orientasi gender, karir, pendidikan, dan yang lainnya, sejauh ia tidak melakukan pemaksaan. Ia mau memilih dari 4.300 agama dan kepercayaan yang ada di dunia ini adalah mereka. Haknya, setiap warga bertanggung jawab masing-masing akan pilihan hidupnya, sejauh tidak memaksa atau berbuat pidana. Ruang publik yang disesaki intervensi ormas dan atau masyarakat yang tidak setuju akan pilihan personal seseorang, ini akan mengkerdilkan kebebasan ini. Yang ketiga adalah social support. Setiap warga negara akan bahagia dan nyaman hidupnya jika ditopang oleh lingkungan yang memberdayakan. Ini dapat dijabarkan dengan melihat beberapa indikator seperti program jaminan kesehatan dan pendidikan khususnya bagi kaum papa, akses transportasi yang memadai, ruang publik yang aman dan nyaman, dan yang lainnya. Semuanya dapat diwujudkan melalui komitmen program kesejahteraan dari pemerintah yang tidak korup dan mementingkan kelompoknya sendiri.